Nama saya Yusni dengan NIM 2202010062 dari kelas PAI 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya dari kelompok 5 tentang landasan bimbingan dan konseling. Landasan-landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada landasan filosofis, di mana landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khusus bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, dan estetis. Yang kedua ada landasan religius, di mana landasan religius merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan proses bimbingan konseling dan pendidikan. Ketiga ada landasan psikologi, di mana landasan psikologi merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Yang keempat ada landasan sosial dan budaya, di mana landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu itu sendiri. Yang kelima ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan IPTEK. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis, dokumen, prosedur, tes yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Yang terakhir ada landasan pedagogis. Nah, di mana landasan pedagogis merupakan landasan yang digunakan dalam pendidikan untuk membimbing individu ke arah tujuan tertentu agar dapat menyelesaikan masalah dengan mandiri. Yang kedua yaitu implikasi landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada landasan filosofis, yaitu menekankan pentingnya kecintaan terhadap kebijaksanaan dan pandangan tentang makna hidup. Prinsip-prinsip filosofis dalam bimbingan dan konseling mencakup pengakuan akan kemuliaan individu, keseimbangan, penghargaan terhadap hak-hak klien, fokus pada potensi individu, dan pendidikan yang bersifat individualisasi dan sosialisasi. Yang kedua ada landasan religius, yakni menyoroti hubungan manusia dengan Tuhan dan pentingnya menjaga sisi kemanusiaan yang positif. Agama dipandang sebagai pedoman penting dalam hidup. Nilai-nilainya harus diresapi dan diamalkan. Sikap keberagaman dalam agama menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga ada landasan psikologis, yaitu membahas aspek-aspek psikologis individu, teori belajar, perkembangan kepribadian, dan psikologi umum yang menjadi dasar dalam memahami perilaku dan masalah psikologi klien. Yang keempat ada landasan sosial dan budaya, yaitu menekankan pentingnya memahami latar sosial dan budaya klien dalam proses konseling, serta mengatasi hambatan komunikasi antara budaya untuk menjalin hubungan yang harmonis. Yang kelima ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu menyoroti peran teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling, serta pemanfaatan teknologi komputer untuk meningkatkan efektivitas layanan konseling. Landasan yang terakhir yaitu landasan pedagogis, yaitu membahas pendidikan sebagai upaya pengembangan individu, di mana bimbingan dipandang sebagai bentuk upaya pendidikan untuk memanusiakan manusia dan membantu mereka mengembangkan potensi serta keberagaman mereka. Sekian video penjelasan materi saya tentang landasan bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.